Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa rasulina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yaqulu Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh, a'azzakumullah. Ucapan alhamdulillah mari bersama-sama kita haturkan, kita sanjung agungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang telah menciptakan kita dan senantiasa memberikan rezeki yang tiada tara kepada kita. Wabil khusus rezeki yang kita rasakan adalah rezeki yang Allah berikan di pagi hari ini, saat mata kita masih terbuka untuk bisa melihat istri, melihat anak-anak, melihat keluarga, dan saat ketika kaki tergontai ke bawah dan kemudian tak ada kendala bagi kita untuk melangkahkan kaki menuju tempat qada'ul hajah, kamar mandi, untuk bisa menunaikan hajat dan kemudian disempurnakan dengan istinja, lalu kemudian berwudu dan kemudian bisa melaksanakan sholat sunnah, lalu kemudian saat adzan berkumandang kita bisa berangkat ke masjid dan melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Wa tammat ni'matuhu, sudah selesai kita kerjakan, lalu kemudian kita rangkai dengan mujalasatul ilmi yang kita laksanakan hingga terbit matahari. Dan ini adalah merupakan nikmat yang terus-menerus Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, dan selayaknya bagi kita memahami kesempatan ini tidak lain tidak bukan adalah sebagai sarana perbaikan bagi kita untuk terus-menerus memperbaiki amalan-amalan kita yang mungkin kurang di masa lalu disempurnakan di masa sekarang dan masa yang akan datang. Selama itu masih ada, maka selama itu pula mari bersama-sama kita menyemangati diri untuk terus-menerus melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan dari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah sediakan di hadapan kita, karena itu juga merupakan bagian dari taufik pertolongan dari Allah kepada hamba-hambanya yang dipilih untuk melakukan hal-hal yang menunjukkan amalan-amalan saleh yang bermanfaat untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah. Ada beberapa hal yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini dari kitab At-Targhibu wa Tarhib yang ditulis oleh Al-Jauzi Al-Asbihani. Di antara materi yang akan kita angkat adalah tentang hadis yang diriwayatkan dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, atau yang kita kenal dengan Ibnu Umar. Anna a'rabiyan aqbala ala rahilatihi, ada orang Arab Badui yang baru saja dari perjalanannya, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi masirin lahu, dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di dalam sebuah perjalanan, lalu kemudian berjumpa dengan orang Arab Badui, lalu kemudian Rasul dicegat sebentar gitu ya. Dicegat itu dalam artian tidak untuk dipalak, tidak untuk ditegik, tidak untuk dimintai materi. Karena kalau bahasa dicegat itu biasanya identik nggak bagus gitu ya. Memang itu yang terjadi.
Pikir dia, ini kesempatan bagus nih, kapan lagi bisa ketemu dengan Rasul. Qadarullah dalam perjalanannya ia ketemu dengan Rasul, maka seolah-olah orang Arab Badui itu berkata, sebentar Rasul gitu ya. Faqala ya Rasulullah, lalu terjadilah komunikasi di antara mereka, dan kemudian orang Arab Badui itu mengatakan kepada Rasul, innallaha alladzi lahu mulkus samawati wal ardi arsalaka ila ibadih. Pertama yang disampaikan adalah sebuah kalimat tauhid yang begitu amat kuat menghunjam dalam hati si orang Arab tadi itu, karena ia sudah kenal Allah dengan mengatakan sesungguhnya Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi yang telah mengutusmu, ya, yang telah mengutusmu untuk hamba-hambanya. Jadi arsalaka ila ibadih, sehingga dia tahu betul posisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak lain tak bukan adalah utusan Allah, tidak dikultuskan dan kemudian dijadikan sebagai Tuhan. Dan dia tahu betul itu, sampai kemudian katakan arsalaka ila ibadih, dan beliau tahu siapa yang ngutus, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Kemudian yang kemudian disampaikan beliau itu, jadi kalimatnya panjang lebar Pak, muqaddimah yang disampaikan oleh orang Arab tadi itu, tubasyiruhum bihayatin la mauta fiha. Jadi beliau mengatakan tubasyiruhum bihayatin la mauta fiha. Engkau memberikan kabar gembira kepada mereka, mereka itu kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu minhum, dan kita termasuk hamba-hamba Allah yang dimaksudkan itu. La mauta fiha. Engkau memberikan kabar gembira kepada hamba-hamba Allah itu dengan satu kehidupan yang tidak ada kematian di dalamnya. Berarti apa itu Pak? Hayatuna fil jannah. Kehidupan kita di surga. Karena kehidupan di surga itu adalah kehidupan yang abadi, langgeng, tidak akan ada kematian. Tapi kalau di dunia sifatnya bersifat fana, rusak, dan kita akan binasa, sehingga kita tidak akan kekal abadi di dunia ini. Kemudian wasyababin la kabara fihi, kau berikan kabar gembira tentang satu fase di mana di dalamnya semua orang dalam keadaan menjadi muda, tidak ada yang tua. Jadi yang kecil, yang remaja, yang muda, yang tua, lalu mati, itu hanya ada di dunia, fase-fase begitu. Tapi kalau di akhirat, yaitu di surga, tak ada lagi mana yang tua, mana yang muda. Semuanya muda. Tidak ada yang jelek, semuanya ganteng. Tidak ada yang jelek, semuanya cantik. Ketika kita dapat bidadari saja, kita masih nyari istri, Pak ya. Bapak nyari istri nggak nanti di akhirat? Mana istri saya gitu? Atau bahasanya rangurus gitu. Nek butuh ya tekon, ora butuh ya wis kan gitu. Enggak, itulah yang kemudian menjadi kesetiaan kita. Yang disebut pasangan dunia akhirat itu, jenengan masuk surga aja masih nyari istri. Walaupun ibarat nyun sewu istrinya cerewet, naudzubillah min dzalik gitu, tapi tetap ngangenin gitu, ya. Karena memang di balik suami yang sabar itu adalah ada istri yang cerewet. Gitu. Jadi kalau ada istri yang cerewet itu berarti ngelatih kesabaran. Ya, jadi dinikmati dan kemudian dijadikan sebagai ajang uji nyali. Kita lanjut. Wasababin. Kenapa kalimat wasababin? Karena masih ataf mengikuti kepada kalimat bihayatin. Wasababin la kabara fihi, dan engkau memberikan kabar gembira bahwa di sana fase semua orang menjadi muda, tidak ada yang tua. Wa farahin la hazana fihi. Dan kemudian kau berikan kabar gembira juga bahwa ada satu keadaan di mana orang akan bahagia dan tidak ada yang susah. Wa amanin la khaufa fihi, dan kemudian ada rasa aman, tidak ada lagi rasa takut yang kemudian menyelimuti diri.
wa bimata'imin wa masyaribin, dan kemudian juga diberikan berbagai macam makanan dan minuman, wa libasihim fiha harirun, dan kemudian pakaian yang ada di dalamnya adalah pakaian yang terbuat dari sutra. Di mana pakaian ini haram dipakai oleh orang-orang yang beriman kepada Allah waktu di dunia. Kalau di dunia diharamkan, tidak boleh pakai sutra. Yang laki-laki juga nggak boleh pakai emas. Kalau perak boleh, emas yang nggak boleh. Dalam emas dan perak juga nggak boleh. Yang diperbolehkan itu nuhas, perunggu, ya besi lah, semacam besi. Maka cincin yang terbuat dari besi boleh. Tapi kalau emas dan perak yang kemudian digunakan, maka hal ini dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sisi pakaian, yang dilarang adalah pakaian sutra, karena itu termasuk menunjukkan sesuatu yang mewah, Pak. Kalau kemudian kita diperbolehkan, ini illah, alasan kenapa Islam melarang kita untuk tidak boleh menggunakan harir ataupun kain sutra, karena kain itu selain tipis juga mahal harganya. Dan kalau muslimin memakai itu, seolah-olah konsep hidup zuhud yang dikenalkan dan dipraktekkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tak dikenal oleh umatnya. Padahal kita dianjurkan untuk bersahaja, dituntut untuk bersikap sederhana, tidak boleh berlebih-lebihan dalam semua hal, termasuk dalam pakaian. Maka kenapa kita walaupun banyak materi tetap tidak dianjurkan, walaupun itu hak pribadi untuk kemudian menunjukkan eksistensi diri di depan masyarakat dengan memakai baju-baju yang mahal. Islam tidak menganjurkan itu. Baju harga 30 juta, bukan 30 ribu, 30 juta. Celana 40, ya, kaos kaki 20, sepatu 100. Sekali dia keluar sudah satu-satu harga mobil tuh, Pak. Ya. Biar disebut orang kaya, mungkin, mungkin kelasnya naik, mungkin, tetapi bukan itu yang dicari. Maka inilah yang kemudian ilah menjadi alasan kenapa Islam tidak memperbolehkan kita untuk memakai sutra ataupun hal-hal yang bersifat berlebih-lebihan. Baik, beliau masih menyampaikan muqaddimahnya. Rasul masih dengerin terus, Pak. Ya, ini kita pikir bukan orang Arab biasa, ya, bukan orang Arab biasa, tapi beliau sudah mendapatkan banyak pelajaran. Dan kemudian menegaskan pelajaran yang beliau sudah dapatkan itu di hadapan sang guru, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang beliau sampaikan? وَتُنْذِرُهُمْ نَارًا مُوقِدَةً, dan kau memberikan peringatan kepada hamba-hamba Allah itu dengan api yang menyala-nyala. Naran muqidatan. Maka dalam bahasa Arab, al-muqid itu artinya kompor. Jadi kalau kita menyebut kompor itu bahasa Arabnya apa? Dalam bahasa Arab adalah muqid, alat yang dipakai untuk untuk menyimpan api dan memanaskan apa yang di atasnya. Yusabbu min fawqi ru'usihim al-hamim. Lalu kemudian bukan hanya saja api yang menyala-nyala, tapi kemudian akan disiramkan di atas kepala hamba-hamba Allah yang tidak taat, yaitu al-hamim, berupa api yang sangat panas. Wa yuqta'u lahum thiyabun min narin, dan kemudian dipakaikan kepada mereka pakaian yang terbuat dari api. Jadi di atas kepala disiram pakai air yang begitu amat panas, hamim, Pak. Jadi sadiqun hamim itu diartikan sebagai kawan kental, bocah teman dekat begitu. Tapi bisa diartikan al-hamim itu diartikan syadidul har, begitu amat panas, yang tak tergambarkan oleh kita semasa hidup di dunia bagaimana panasnya air yang berada di neraka. Pakaian yang kemudian dikenakan juga pakaian dari api, dan kita juga nggak ngebayangin. Sifat dasar dari baju yang kita pakai sekarang ini adalah untuk melindungi diri, bukan untuk memberikan efek mudarat. Ya, kita pakai baju itu supaya aman dari rasa dingin ataupun rasa panas, ataupun juga dari perkara-perkara yang membahayakan. Tapi justru iqab, punishment yang akan diberikan kepada mereka hamba-hamba Allah yang tak taat, sebab karena kekafiran, karena kesyirikan, ataupun karena kenifakan, ataupun
sifat munafik yang melekat pada dirinya, maka di antara iqab punishment sanksi yang Allah berikan kepada mereka itu tidak main-main, dan ini bukan semacam ancaman yang tak berbuah nyata. Ini soal waktu saja, sebagaimana kabar gembira yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya di dalam Quran dan di dalam Sunnah. Ini hanya soal timing saja. Kalau sudah pada waktunya, ya sudah. Seperti yang kemudian dikatakan oleh seorang ulama kepada kita dari sebuah pernyataan yang disampaikan oleh seseorang bahwa dunia dan akhirat itu tak ada ubahnya bagi orang-orang yang mempercayai dengan kehidupan akhirat. Jadi balasan kebaikan yang ada di akhirat itu tidak ada. Jadi semua balasan kebaikan yang dilakukan oleh manusia itu semuanya Allah berikan di dunia. Maka kemudian ad-da'u wad-dawa yang kemudian ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi, beliau mengatakan begini, kalau menurut kamu, artinya kamu itu kepada orang-orang yang nggak percaya dengan akhirat, kalau tak ada beda antara dunia dan akhirat, tak ada beda antara balasan kebaikan dengan balasan keburukan, sekarang pertanyaannya mari kita jawab bareng-bareng. Pembelian barang antara kontan dengan kredit itu lebih banyak mana keuntungan yang didapat? Dengan pembayaran cash atau dengan pembayaran tertunda, Pak? Artinya kredit yang kita kenal. Lepas pro dan kontra masalah kredit antara halal atau haram. Ya, karena ada ulama yang memperbolehkan tapi juga ada yang mengharamkannya. Perspektif para ulama. Tinggal kita bagaimana menyikapinya dengan arif dan ngambil satu kebijakan produk fikih juga dengan arif dan bijaksana sehingga tidak saklek mengatakan haram hukumnya. Tapi dari sisi ekonomi, dari sisi hitung-hitungan, pembayaran yang dilakukan secara cash dengan pembayaran secara tertunda, lebih banyak mana, Pak? Lebih banyak yang tertunda. Tapi ini bukan soal utang piutang duit lah, kredit, namanya kredit itu barang, Pak, bukan duit. Nggak ada orang kredit duit, ya. Pak, saya pinjam 1 juta, tapi ini akadnya kredit, biar apa? Biar ada kelebihan gitu. Enggak, kredit itu barang. Ya, kalau duit dengan duit itu namanya bukan kredit tapi minjem. Bahasa Inggrisnya nyileh. Orang beli alat elektronik seperti laptop sajalah. Kalau kontan misal umumnya mungkin harga 3 juta. Tapi kalau dengan cara kredit mungkin bisa jatuh ke harga 4,5 ataupun 5 juta. Orang dengan sabar nunggu, ya, lalu kemudian sesuai dengan akad misal dalam 1 tahun, laptop itu dibayar sampai akhir akad, ternyata orang yang beli, orang yang jual itu punya keuntungan keuntungan lebih 2 juta dibandingkan dengan orang yang terima cash. Walaupun orang yang terima cash dengan harga 3 juta sudah dapat keuntungan tapi dikit dibandingkan dengan orang yang kemudian menunggu apa yang sudah ia keluarkan ya dari barang elektronik yang sudah ia jual dengan cara kredit tapi mendapatkan keuntungan yang berlebih. Nah, inilah yang kemudian ingin difahami dari sisi pendekatan logika kita. Bahwa seluruh kebaikan yang dilakukan oleh hamba Allah yang beriman kepadanya, lalu kemudian kebaikan itu berbalas dengan cara kontan, maka tentu tidak akan sama dengan kebaikan yang dibalas oleh Allah dengan cara diakhirkan kelak di hari yaumul qiyamah. Dan itu jauh lebih banyak. Dan itulah yang kemudian ada di dalam Al-Quran, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan pada hari yaumul qiyamah lah seluruh kebaikan itu akan disempurnakan balasannya. Apa klimak dari kebaikan yang kemudian Allah akan balas? Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza. Siapa yang dijauhkan dari neraka dan didekatkan dengan surga, itu adalah merupakan kemenangan yang hakiki. Dan itulah yang disebut dengan kesempurnaan dari balasan atas kebaikan. Jadi kalau kebaikan kita hari ini belum dibalas secara sempurna, ya memang belum waktunya. Kalau kita minta cepat dari seluruh kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, berharap Allah memberikan seluruh balasannya di dunia, ya tentu kita tak faham dengan bagaimana Allah membalas kebaikan-kebaikan hambanya itu, bahwa akan ada kehidupan nanti di akhirat. Kamu sabar.
Mestinya kamu sabar terhadap apa yang kemudian kamu lakukan. Seperti halnya kita nabung. Namanya orang nabung itu ya sabar, dikit-dikit, dan kemudian juga akan dikeluarkan pada waktunya. Baik, kita lanjutkan. Setelah muqaddimah penyampaian disampaikan oleh orang Arab Badui itu, baru kemudian to the point. Apa yang kemudian disampaikan oleh beliau? Fa akhbirni bi a'malin a'malu bihinna tuballighuni hadza. Ya Rasul, beri kabar gembira ataupun kabarkan kepada saya tentang amalan-amalan yang dimana amalan itu yang akan menghantarkan saya kepada tingkatan ini, yaitu Allah masukkan saya ke dalam surga. Wa tunjini min hada, dan amalan ini yang akan menyelamatkan saya dari ini, sambil menunjuk neraka. Jadi orang Arab Badui itu mengatakan tuballighuni hada sambil nunjuk surga, wa tunjini hada, dan kemudian menyelamatkan diriku dari neraka. Apa yang kemudian kita pahami dari statement pernyataan orang Arab tadi itu? Yang kita pahami bahwa perkara yang bisa menyelamatkan dari siksa Allah Subhanahu wa taala kelak di hari yaumul qiyamah itu adalah amal. Paham Pak nggih? Amalan. Artinya kalau hanya sebatas iman kita kepada Allah tidak cukup. Kan ada orang yang kemudian mengatakan, aku udah percaya kok Pak sama Allah. Aku udah percaya kok dengan alam gaib misal, dengan para malaikat Allah, dengan Rasul yang pernah Allah utus di zaman dahulu. Walaupun kita tidak pernah lihat, hatta Nabi sekalipun, sampai Nabi Muhammad SAW juga kita nggak ngelihat. Tapi aku percaya kok Pak. Tapi anehnya percaya nggak mau mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasul SAW. Maka keimanan yang begitu tidak akan sempurna hatta sampai ia melakukan amalan-amalan dari keimanannya kepada Allah dan juga kepada umur al-ghaib, kepada perkara-perkara ghaib. Sehingga selesai beliau bertanya, paling tidak minta nasihat dari Rasul, maka kemudian Rasulullah mengatakan, kalau kau pingin sampai kepada surga dan kau pingin Allah selamatkan dirimu dari neraka, ini yang kau lakukan. Ini yang kemudian disampaikan dengan riwayat hadis dari Abdullah ibnu Umar. Yang pertama, ta'budullaha wahdahu la tusyrik bihi syai'a. Jadi kalimat ini narasinya adalah narasi datar, yaitu dengan kalimat ta'budullah. Kalau kau pingin masuk ke dalam surga Allah, sembahlah Allah semata, wala tusyrik bihi syai'a. Baru kemudian yang kedua adalah larangan. Jangan kau sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan ini adalah merupakan pelajaran agung yang dikenalkan oleh beliau kepada umatnya, yaitu tentang pengenalan kalimat tauhid. Tauhid itu apa? Nyembah Allah dan kemudian tidak menyembah kepada yang lain. Dan itu tugas utama dari para rasul, bukan nabi saja. Bukan hanya saja Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan tugas mulia ini, tapi setiap rasul yang memiliki amanah dari Allah, selalu yang disampaikan adalah tentang ketauhidan. Bagaimana manusia diajarkan hanya untuk mengenal dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Maka biasanya satu statement itu satu jumlah ataupun satu kalimat itu biasanya nyambung. Yang pertama perintah, yang kedua larangan. Yang satu perintah misal u'budullah, sembahlah Allah. Lalu kemudian yang kedua muncul wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan kau sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian yang kedua, aplikasi dan realita dari keimanannya kepada Allah itu, bagaimana cara engkau beribadah kepada Allah dengan tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Wa iqamus salatil maktubati, dan dirikanlah salat yang diwajibkan, yaitu salat 5 waktu. Wa ita'iz zakatil mafrudati, dan menunaikan zakat yang diwajibkan, yaitu zakat mal dan zakat fitri. Wa siyami ramadhana, dan puasa di bulan Ramadan. Kama katabahu Allahu 'alal umam min qablikum, sebagaimana Allah yang telah mewajibkan hal itu terhadap umat-umat sebelum kalian.
wa tahujjal bait, yaitu menunaikan ibadah haji. Atau yang lebih kita kenal, narasi yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini adalah tentang rukun Islam, tapi berdasarkan riwayat dari Abdullah ibnu Umar. Kemudian wa tamamuhunna ma karih an ya'tiyaha au an ya'tiyahu ilaikan nas fala ta'tihi ilaihim. Dan kesempurnaan dari amalan-amalan yang kau kerjakan itu adalah engkau tidak suka untuk mendatangi sesuatu yang dimana manusia tidak suka. Dan ini yang kemudian disampaikan keumuman dari perkara amar ma'ruf nahi mungkar dan berdasarkan dari penilaian manusia. Dan bukan hanya 1-2 orang, tetapi yang dimaksudkan dari akhir kalimat Rasul ini adalah keumuman secara aklamasi bahwa manusia sepakat perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak disukai. Contoh, semua orang sepakat bahwa minum khamar itu tidak bagus, berarti harus dijauhi. Standarnya bukan karena kita manusia lalu menjauhi itu karena mereka, tetapi kalau manusia tidak menyukai tentang perbuatan itu dan standarnya adalah Allah Subhanahu wa taala sebagai standar akhir, maka tentu hal yang demikian akan sampai kepada kesempurnaan dari rukun Islam yang dikerjakan. Lalu kemudian orang Arab itu mengatakan, inni idan arfudu ma bainal masyriqi wal maghrib wara'a dhahri. Kalau sudah begitu cukup bagi saya untuk tidak perlu mencari sesuatu dari ujung timur sampai ujung barat, atau sampai saya mencari apa yang ada di belakang punggungku. Itu kinayah bahwa apa yang disampaikan oleh Rasul sudah cukup. Wa a'malu bima yablughuni hadza, dan saya akan mengamalkan apa yang sudah sampai kepada saya, wa yunjini min hadza, sampai kemudian Allah menyelamatkan saya dari api neraka. Ma'asyiral muslimin a'azakumullah, inilah yang kemudian kita bahas dari hadis pertama yang bersumber dari Abdullah ibnu Umar. Jazakallahu khair. Kemudian yang kedua adalah tentang keutamaan iman dan orang-orang yang beriman, yaitu hadis yang bersumber dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahlal jannati la yatara'auna ahlal ghurafi min fawqihim." Bahwa sesungguhnya ahlul jannah, artinya penduduk surga, itu akan melihat orang-orang yang berada di atas mereka. Kama tatara'auna al-kaukabu ad-durriyu al-ghabiru minal ufuqi minal masyriq. Seperti halnya bintang-bintang yang gemerlap itu bisa dilihat dari ufuk timur, au minal maghrib, ataupun dari ufuk barat. Litafaduli ma bainahum, sebab karena ada keutamaan yang ada di antara mereka. Jadi ahlul jannah ataupun penduduk surga itu bertingkat-tingkat. Tingkatannya tidak sama, seperti misal satu tingkatan surga yang kemudian diceritakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana penduduk surga bisa melihat ruangan yang ada di atas mereka. Jadi bahasanya ghuraf. Ghuraf itu bentuk plural dari kata ghurfah, yang mungkin seperti room, seperti ruangan, tetapi mereka bisa melihat bisa melihat siapa yang di atas mereka. Sampai kemudian Rasulullah mengatakan kepada para sahabat pada waktu itu, qalu ya Rasulullah, para sahabat pada waktu itu mengatakan, ya Rasul, tilka manazilul anbiya. Jadi yang dimaksudkan tilka itu adalah itu di atas, di mana hal yang kemudian mereka lihat dari penduduk surga itu adalah ketika mereka melihat di atas, ya, penduduk surga yang kemudian tingkatannya berada di atasnya, maka kemudian para sahabat mengatakan, apakah itu tingkatan para anbiya, manazilul anbiya, la yablughuha ghairuhum, di mana yang lain tidak bisa sampai kepada tingkatan itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bala walladzi nafsi biyadihi, dan demi zat yang berada di tangannya, rijalun amanu billahi wa sadaqul mursalin. Bukan, itu kata Rasul. Yang kamu lihat di atas kamu itu bukan anbiya.
Ya, artinya itu bukan hanya saja dihuni dan ditinggali oleh para anbiya. Tetapi mereka itu adalah rijalun amanu billahi wasadaqul mursalin. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan setiap utusan yang datang kepada mereka. Jadi ini yang kemudian disebut dengan fadailul imani wal mu'minin, keutamaan iman yang kita miliki dan kemudian label yang kemudian melimputi diri kita. Bahwa orang yang beriman disebut mukmin, sementara orang yang mengingkari Allah disebut kafir. Jadi ini label, Pak. Label yang melekat pada diri atas sikap yang ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia ingkar, kafir. Ia memiliki kepribadian ganda, munafik. Dan munafik itu dibagi dua, ada munafik i'tiqadi, ada munafik amali. Dan yang tidak menyebabkan orang keluar dari Islam adalah munafik amali. Seperti yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiki thalathun, idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Kalau sampai ada 3 sifat ini yang kemudian dilakukan, itu tidak akan menyebabkan pelakunya masuk ke dalam ranah keluar dari Islam. Ya, seperti yang disampaikan oleh Rasul, tanda orang munafik itu 3. Idza hadatsa kadzaba. Kalau dia ngomong dusta. Artinya kalau ada orang yang ngomong dengan kedustaan, itu tidak akan menyebabkan dirinya keluar dari Islam. Enggak. Idza kadzaba hadatsa wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, dia menyalahi. Saya janji, tapi tidak ada niatan untuk mengingkarinya, enggak ada masalah. Tapi kalau ada niatan untuk mengingkarinya, berjanji tapi untuk mengingkari, itu munafik. Tetapi kenifakan yang ada pada dirinya tidak akan menyebabkan dirinya keluar dari Islam. Kemudian yang ketiga, wa idza tumina khana. Ketika dia dikasih amanat, dia khianat. Tingkatan RT saja, misalnya ketua RT, RW, ketua lingkungan misalnya. Ada di sini ada. Jangan ditunjuk, Pak, jangan ditunjuk, Pak. Ini untuk mengingatkan saja. Ya, walaupun tingkatannya juga sampai presiden, hatta sampai kita, Pak. Karena setiap kita adalah pemimpin. Ya, setiap kita pemimpin. Oh, lurah ada. Masya Allah. Lengkap berarti kita ini. Iya. Mulai dari RT sampai lurah hadir. Ketika amanah ada di pundaknya, lalu kemudian ia menciderai amanah itu, maka ia disebut sebagai orang munafik. Tapi kemunafikan itu tidak sampai menyebabkan dirinya keluar dari Islam. Ada pemimpin tapi kerjaannya bohongin rakyatnya, gitu. Di satu negeri dongeng. Ya, di satu negeri dongeng ada pemimpin yang kerjaannya memang bohongin rakyatnya. Dan ketika dia menjadi pemimpin, memang tidak lain tidak bukan satu di antara tujuannya adalah untuk memperkaya dirinya sendiri dan golongannya, untuk memperkuat barisan pendukungnya. Lalu kemudian ia tidak fokus untuk ngurusin rakyatnya secara maksimal. Itu di satu negeri, Pak. Di satu negeri dongeng yang kemudian diceritakan kalau ada pemimpin yang tidak amanah, menciderai amanah yang diemban, ya, kerjaannya bohongin rakyatnya, banyak kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat, maka ini disebut sebagai pemimpin yang khianat. Pemimpin yang menciderai terhadap amanah yang sudah dititipkan. Karena rakyat milih, Pak. Rakyat kita ini kan rakyat milih beliau sebagai pemimpin. Itu tujuannya adalah beliau, ya, biar beliau itu bisa ngopeni kita, bukan ngopeni golongannya, bukan ngopeni golongan-golongan tertentu. Mestinya sosok seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu ada pada sosok pemimpin yang kita idam-idamkan. 4 hal, Pak, sifat yang melekat pada diri Umar bin Khattab yang sangat masyhur kita kenal. Beliau itu dikatakan hakamta ya Umar. Engkau telah menegakkan hukum ya Umar. Fa'adilta, dan engkau bersikap adil ya Umar. Karena kau bersikap adil, fanimta fa'aminta, maka kau akan merasa aman ya Umar. Lalu kemudian fanimta ya Umar, maka kau bisa tidur nyenyak. Maka pemimpin yang bisa tidur nyenyak itu diawali dari 3 perkara tadi itu. Apa, Pak? Yang ketiga tadi itu? Aminta, merasa aman. Aman itu karena perkara yang kedua sudah ia tegakkan, yaitu apa? Fa'adilta, engkau bersikap adil.
Kalau pemimpin itu bersikap adil terhadap rakyatnya, maka dia merasa aman. Dan Umar bin Khattab itu tidak pernah bela secara ngawur, secara sporadis. Pokoknya orang mukmin terus yang dibela, enggak. Kalau orang mukmin salah, ya kemudian ditegakkan pedang itu di hadapan beliau. Ketika seorang Yahudi yang kemudian mengadu bahwa rumahnya berbatasan langsung dengan orang Muslim dan kemudian perlu diluruskan masalah itu. Dan kemudian sampai kemudian mengatakan kepada gubernur Sa'ad bin Abi Waqqas, apakah pedang saya yang akan meluruskan masalah itu. Dan ternyata ketika dianalisis masalah itu, di SWOT, ternyata orang Yahudi itu yang menang, orang Yahudi itu yang benar. Maka kemudian beliau mengatakan bahwa orang itu yang berhak untuk mendapatkan haknya, sementara silahkan kau ambil apa yang menjadi hakmu, supaya tidak mendolimi di antara keduanya. Yang dimenangkan orang Yahudi, Pak, padahal bukan orang yang beriman kepada Allah. Itulah yang disebut dengan keadilan, tidak pandang bulu. Nah, ini yang kemudian terjadi pada diri Umar. Hakamta, fa'adilta, fa'aminta, fanimta ya Umar. Maka Umar itu tidur di bawah pohon biasa, Pak. Nggak harus dikawal dengan pengawalan ketat, dengan menggunakan senjata lengkap, ya, tank buaja dan seterusnya gitu, enggak. Tidur di bawah pohon kurma, sampai ada orang yang nyari Umar di mana Umar itu enggak ketemu. Lalu kemudian ada orang yang mengatakan, itu Umar. Semua orang kaget. Itu khalifahmu, gitu. Bagaimana seorang khalifah bisa tidur seorang diri di bawah pohon, tidak ada orang yang awasi. Kata Umar, apa yang kemudian harus saya takuti? Karena apa yang saya lakukan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang kemudian kita ingin bahas dari kalimat wasadaqul mursalin. Sehingga keutamaan dari orang-orang yang beriman dan juga keimanan itu sendiri bukan hanya saja ini menjadi nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, tetapi keutamaannya yang tidak main-main. Iman itu sifatnya gaib, Pak, raketoro. Nempelnya ada di dalam hati. Begitu dibuka ya raketoro. Karena ini adalah sifatnya trust, kepercayaan yang nempel, yang bersifat abstrak, tidak kelihatan. Tetapi kemudian dari keimanan itulah menyeruak, keluar dari dalam kalbu, lalu kemudian berubah dalam bentuk perbuatan amalan soleh. Orang mau sholat, mau puasa, mau zakat, mau haji, atau melakukan semua rangkaian ibadah-ibadah yang menjadi kesempatan besar bagi dirinya untuk mendapatkan ridha Allah. Semua bermula dari situ. Dari rasa imannya kepada Allah, karena iman melahirkan cinta dan cinta melahirkan pengorbanan. Kita sedang berkorban atas apa yang kemudian kita yakini terhadap, ya, apa yang kemudian kita sandarkan keimanan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Rugi apa enggak? Enggak ada yang rugi, karena apa yang kemudian kita imani berdasarkan dengan analisis dalail, berdasarkan dengan analisis dalil yang membuktikan tentang apa yang kita yakini itu benar. Seperti adanya alam yang kemudian kita tinggali, alam yang kita tidak bisa melihat, seperti alam gaib, yaitu alamnya para malaikat, ya, alam jin yang kemudian menjadi makhluk abstral yang kemudian kita tidak lihat. Kita yakin itu keberadaannya, itu yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan berbagai dalil yang kemudian kita ambil, maka menguatkan keyakinan dan keimanan kita kepada Allah. Maka ketegasan ini yang juga kita dapati dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Apa itu? Rasul mengatakan itu bukan para nabi, bukan hanya saja para rasul, tapi mereka itu adalah orang-orang yang telah beriman kepada Allah dan membenarkan para utusan. Utusan siapa? Utusan Allah, al-mursalin. Ini menunjukkan jama', artinya apa? Bahwa apa yang kemudian disampaikan oleh Rasul itu menunjukkan siapapun dari generasi terdahulu sampai hari kiamat datang, orang-orang yang membenarkan utusan Allah Subhanahu wa taala, maka keutamaan yang mereka dapatkan adalah jannatuhul ulya, yaitu surga Allah yang paling tinggi. Kalau kita minta surga Firdaus, Pak. Ya, jangan minta ya surga paling rendah, nggak apa-apa lah ya Allah, gitu. Karena ngelihat dosa saya banyak gitu ya, dan saya nggak pede minta, tapi yang minimal kau masukkan diriku ke dalam surgamu ya Allah. Ya, surga tingkat pertama lumayan lah gitu. Nggak begitu, kalau mau minta yang paling tinggi, Pak.
Maka itu yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'altumuhu fas'alu al-jannatal firdaus." Kalau kau minta surga kepada Allah, minta surga firdaus. Karena itu adalah merupakan surga paling tinggi yang kemudian Allah ciptakan. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Sebelum kita lanjutkan pada hadis yang ketiga, apakah ada pertanyaan ataupun masukan yang perlu kita dengar untuk kemudian kita diskusikan berkaitan dengan materi atau di luar materi? Ya, tema besar yang kita ambil ya sesuai dengan flyer yang kemudian Bapak Ibu terima, yaitu tentang amalan-amalan kecil tapi berpotensi pahala besar. Dan kita dapat skip umumnya bahwa pahala yang kemudian didapatkan oleh mereka orang-orang yang melaksanakan sholat, terus kemudian melaksanakan puasa, melaksanakan zakat, atau yang kemudian kita simpulkan dari hadis Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu tadi itu adalah kaitannya dengan rukun Islam. Amalan itu seperti kecil, Pak, tetapi potensi amalan pahalanya sangat besar. Orang anggap remeh. Orang sholat subuh berjamaah di masjid, sholat duhur di masjid, asar di masjid, maghrib di masjid, isya di masjid. Mungkin dianggap amalan-amalan yang remeh-temeh, sebab karena amalan itu bersifat harian. Tapi bagi orang yang tahu tentang keutamaannya, begitu amat besar. Orang datang ke masjid 27 derajat, 27 tingkatan. Kalau di rumah, ya kursi tok. Keutamaan itu nggak akan bisa didapatkan bagi mereka orang yang tahu lalu mengamalkannya. Sehingga inilah yang kemudian ingin kita pahami terlebih dahulu, bagaimana semua hal itu tidak akan bermanfaat kalau perkara pertama belum diambil, yaitu apa? Al-imanu billah. Maka kenapa banyak orang yang melakukan banyak kebaikan, tapi kelak di hadapan Allah kebaikan itu seperti habaan mansura begitu. Ya, seperti habaan mansura, seperti debu yang berterbangan, tidak ada manfaat dan tak ada faedahnya. Padahal ia mengira dan menyangka kebaikannya sudah cukup untuk menghantarkannya kepada surga versi dia ketika hidup di dunia. Bahwa kebaikannya saja cukup, ya, bahwa iman dia kepada makhluk yang diyakininya juga membawa kepada kemaslahatannya di akhirat, tapi ternyata tidak ada manfaatnya. Taklim kita sudah cukup pada kesempatan pagi hari ini, dan insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang untuk melanjutkan kajian dari kitab At-Targhib wa Tarhib yang ditulis oleh Al-Jauzi Al-Asfihani. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita dapatkan dari dua hadis yang kita bahas untuk terus-menerus memberikan motivasi kepada diri untuk melakukan amalan-amalan saleh atas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas khilaf yang tercipta, dan mohon maaf atas apa yang disampaikan, dan mari bersama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.